Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik Ibu, hari ini akan diisi oleh Ibu Abdullah Nur, sarjana psikologi, master education, dengan tema langsung mempersiapkan anak menang dan berdasarkan dunia baik Ibu, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, semoga sehat semua. Dan kita berdoa supaya COVID cepat berlalu ya, COVID-19. Ya meskipun seumur hidup kita pasti ada banyak ya berbagai macam masalah yang kita temui gitu ya. Penyakit-penyakit juga datang silih berganti dan mungkin yang paling berat itu kemarin ya. Yang banyak mungkin tetangga kita, ada juga saudara kita gitu ya yang meninggal karena COVID ya. Alhamdulillah kita ini bisa survive sampai saat ini. Mudah-mudahan usia kita berkah ya Ibu-ibu. Oke. Hari ini saya akan bicara ya tentang pola asuh untuk membentuk anak yang berani dan cerdas. Kenapa berani dulu baru cerdas? Apakah ibu-ibu ada yang mungkin kenapa ya kita harus dulu anak berani dulu baru anak cerdas? Iya, percaya diri. Percaya diri sama berani itu 11-12 ya. Biasanya anak yang berani dia percaya diri. Mau ngapain aja pasti berani gitu. Nggak malu, nggak takut ya. Dan insya Allah akan lebih ingin tahunya besar. Anak-anak tuh semuanya ingin tahunya besar. Mereka tuh semuanya ilmuwan. Ilmuwan itu kan ingin tahunya besar. Tapi anak-anak yang bisa memenuhi keingintahuannya itu, ya, itu biasanya cuma anak-anak yang berani. Kalau yang nggak berani, ya dia mau situ takut, mau nanya takut, gitu kan ya. Makanya yang perlu kita tumbuhkan adalah anak yang berani dulu, baru cerdas. Ini tadi sudah diperkenalkan oleh kakak saya. Baik, menurut ibu-ibu, faktor apa saja sih yang membuat anak bisa berani dan cerdas? Tapi nggak boleh nyampe sini dulu ya Bu. Ini karena kalau pakai PPT terus pakai dunia berat ya. Kalau dijalanin screennya ya satu persatu. Tapi karena pakai Zoom akhirnya nggak bisa kayak gitu. Pakai yang manual ya. Kira-kira menurut ibu faktor-faktor apa saja yang membuat anak-anak bisa berani dan cerdas? Kenapa ya? Jawabannya sama ya. Iya, karena tidak ada contekannya. Yang pertama tentu dari orang tua ya. Orang tua yang sangat penting buat
membentuk anak. Pola asuh orang tua, kemudian kepribadian orang tua juga ya, itu sangat penting dalam mengasuh. Terus bonding ini akan kita bahas akan lebih detail nanti. Lalu lingkungan sekitar, keluarga besar kita, kakek, nenek, ya, tetangga. Kalau lingkungan keluarga besar kita paham bagaimana perkembangan anak, bagaimana pola asuh, tentu mereka akan menjadi orang-orang yang sangat penting dalam perkembangan anak-anak kita. Tapi kalau misalnya tetangga kita, keluarga besar kita nggak paham, nanti mungkin malah menghambat ya, atau bahkan mungkin mengganggu ya proses perkembangan anak. Lalu makanan sehat, ya, kacang-kacangan, ikan, 4 sehat 5 sempurna. Nah, biasanya ini lebih erat terkait dengan kecerdasan anak. Ibu-ibu di sini ada yang suka makan ikan? Semuanya suka ya rata-rata ya? Oh enggak. Ternyata kalau dari pengalaman saya sendiri ya, ternyata waktu hamil anak kedua saya itu suka banget makan ikan. Kalau anak yang pertama suka banget makan telur, dua-duanya kan sama-sama protein ya. Tapi ternyata pengaruhnya tuh besar di yang kedua. Katanya sih memang untuk perkembangan otak anak, untuk tingkat kecerdasan anak, yang paling penting adalah ikan dan kacang-kacangan. Kemudian yang terakhir adalah stimulasi ya, tentu merangsang perkembangan otak anak. Permainan motorik kasar dan halus. Kemarin sama yang ini udah belajar tentang ini ya, permainan untuk anak-anak ya. Nah itu sangat penting sekali untuk merangsang perkembangan otak. Ya. Permainan mengasah otak, ngobrol, dan permainan sosial. Permainan sosial itu misalnya main orang-orangan. Kalau dulu kita ya, kalau sekarang mungkin boneka-bonekaan gitu ya sama anak atau anak sama temennya. Gitu. Main apa bu? Main apa? Oh bermain peran. Ya bisa bermain peran. Kalau sekarang itu anak-anak masih pada suka nggak main bareng sama temennya? Tergantung lingkungan ya. Kalau lingkungannya kurang buka di kalau komplek itu paling sore sih, ramai anak-anak main misalnya di tempat gitu. Tapi alhamdulillah sekarang sekolah udah buka ya bu. Anak-anak udah kembali ke sekolah, udah banyak ketemu sama ya, ketemu sama teman-temannya lah. Soalnya kemampuan sosial bu, kemampuan anak berinteraksi dengan orang lain itu memang harus dilatih. Kalau nggak dilatih, mereka nggak bakal nggak bakal berkembang itu kemampuan. Baik, berikutnya. Nah ini ya, faktor orang tua. Nanti ibu mungkin akan terjun di masyarakat ya, akan memandu ibu-ibu masyarakat sekitar. Ya. Dan tugas kita adalah membantu mereka untuk menunjukkan bahwa peran mereka itu sangat penting. Ya. Peran mereka itu sangat penting, terutama perilakunya, pola asuhnya, seperti itu ya. Gimana caranya supaya anak itu jadi berani dan pertama berusaha belajar tentang pola asuh. Karena memang ternyata bu, pola asuh itu juga kemampuan kita untuk masuk anak itu memang juga perlu dilatih. Nggak bisa langsung ya bu. Kayak misalnya pengalaman pribadi juga, meskipun saya belajar psikologi bu, tapi ketika anak pertama lahir tetap aja nggak bisa ngatur emosi. Benar nggak ibu? Apalagi yang pertama ya. Anak pertama itu kan waktunya kita belajar jadi orang tua. Ya. Waktunya kita belajar ngatur waktu gimana antara pekerjaan rumah sama pekerjaan ngasuh anak gitu ya. Apalagi kalau bayinya itu rewel. Atau bayi juga beda-beda ya. Ada yang suka rewel, ada yang anteng gitu ya. Kalau dapat anak yang rewelan, aduh, masya Allah, setengah mati. Tapi kalau dapat yang anteng, alhamdulillah, ibunya bisa tidur tenang gitu ya. Bayinya kan anteng gitu ya. Nah, jadi pola asuh juga adalah satu hal yang perlu kita latih, kita pelajari sebagai orang tua. Meskipun misalnya dia udah belajar psikologi gitu ya, tapi ternyata tetap aja nggak bisa langsung jadi ibu yang baik, itu nggak bisa. Berproses juga. Ya.
Kemudian yang kedua, menyadari bahwa setiap tahapan usia anak tantangannya berbeda. Ibu-ibu di sini kayak mungkin udah ada yang udah punya cucu. Udah ada yang begitu. Jadi pengalaman mendidik anak itu udah banyak banget gitu ya. Yang paling besar ibu anaknya yang paling kecil deh. Nah, udah nikah? Belum. Laki-laki atau perempuan? Kayaknya perlu dijagain ya. Ya, kalau ibu? Berarti pengalaman ibu-ibu mengasuh anak itu sudah jauh lebih banyak mungkin dari saya ya. Jadi tahu lah ya di mana tahapan perkembangan anak. Misalnya usia PAUD, Bu. Kira-kira masalah apa saja sih yang terjadi ketika kita mengasuh anak usia dini? Banyak ya, banyak. Apa aja kira-kira yang sering misalnya dikeluhkan sama ibu muda gitu? Anaknya galak, mau menang sendiri ya. Gak bisa sabar sama anak gitu ya. Apalagi anaknya belum bisa ngomong, ya. Usia PAUD itu masalah apalagi ketika mereka mau masuk sekolah. Ya. Berarti masalahnya adalah gimana caranya supaya mereka bisa adaptasi di sekolah. Nah terus usia SD, usia sekolah, SD, SMP kira-kira masalahnya apa? Banyak main, susah bangunnya, main jam malu, HP lagi. Bisa diatur. Kemarin teman gede banget gitu ya, anak apa teman-temannya main game, dia pengen ikutan. Belum lagi masalah sekolah ya Bu, nggak mau belajar, nilainya jelek. Selama pandemi kemarin sering banget saya dengar cerita gitu ya. Padahal ibunya guru nih, anaknya ngerjain PR, ibunya malah yang ngerjain, anaknya nggak mau. Nah itu masalah baru muncul selama pandemi. Masalah belajar apalagi karena ketika mereka nggak di depan guru, di depan orang tua aja gitu ya di rumah, udah. Kasihan kalau misalnya betul. Susah belajar ya. Belajar pakai Zoom. Mending kalau belajar pakai Zoom ya. Anak-anak kalau belajar pakai HP itu ngapain dulu? Kira-kira? Belajarnya pakai HP kan? Pakai Zoom atau langsung dikasih PR? Ada Google Classroom. Nah, biasanya kalau ibunya gaptek, aduh, anaknya ada gangguan Zoom atau gangguan Gmeet ya, Google Classroom, nah, dan itu biasanya semakin memperlemah semangat anak untuk belajar. Itu SMP. Karena kalau udah SMA Bu, masalahnya lebih fokus sama HP-nya, lebih beda kelas ya. Kalau SMA udah nggak bisa diganggu gugat. Kalau SD masih bisa diomelin. Masih bisa berebut. Kalau anak SMA dia tuh HP-nya. Ya, masalahnya berbeda. Nah sekarang kalau anak yang udah masalahnya kalau berbeda. Ini udah punya. Alhamdulillah saya nggak punya masalah. Berarti anaknya baik-baik aja ya Bu. Ibu juga sama.
mungkin masalah nggak ada ya, tapi mereka udah dewasa, udah bisa ngatasin sendiri, nggak mau apa mereka. Jadi setiap tahapan perkembangan itu ternyata masalahnya itu berbeda. Cara kita berkomunikasi dengan mereka juga mungkin harus berbeda. Nah, kemudian orang tua juga perlu menyadari bahwa setiap perilakunya itu akan dikurung oleh anak. Bagaimana orang tua berperilaku di hadapan anak-anaknya itu akan dikurung. Kalau misalnya kita marahnya, ngomel-ngomel, banting-banting barang, tentu anaknya juga akan melihat dan mungkin akan mencontoh. Tapi kalau misalnya kita dalam kondisi apapun tetap tenang, mungkin anak berusaha untuk bisa mencontoh emosi kita. Bagaimana kita mengelola emosi. Kemudian berusaha untuk selalu menjadi pribadi yang lebih baik. Ya, pasti orang tua kita nih ya berusaha supaya diri kita tuh selalu lebih baik, supaya anak mencontoh kebaikan-kebaikan kita. Ya. Lalu mengevaluasi pola asuh yang pernah dialami sebelumnya. Pola asuh orang tua kita dulu, Bu. Mungkin kalau sekarang tuh mungkin parenting atau pendidikan pola asuh itu udah banyak ya, Bu. Kita bisa lihat di YouTube tuh banyak banget tuh. Mau cari yang siapa aja pembicaranya tuh bisa. Boleh. Ada Eli Risman, ada siapa tuh dokter siapa yang belajar tentang otak tuh? Aisyah Dahlan ya. Apalagi yang bapak-bapak juga banyak juga ya yang bicara tentang parenting. Biasanya ada yang namanya inner child. Apakah ibu-ibu ada yang pernah dengar? Ini istilah psikologi sih, inner child. Ada yang pernah dengar? Jadi Bu, kalau kita punya pengalaman yang menyakitkan waktu masih kecil, traumatis ya, pengalaman yang traumatis, kemudian juga ada emosi-emosi yang tidak tersalurkan, misalnya orang tua kita KDRT Bu melakukan kekerasan di rumah ya, dipukulin atau dicubit. Kalau orang dulu kan mungkin itu biasa ya Bu ya. Dan kita alhamdulillah masih jadi anak yang baik ya sampai sekarang gitu ya. Meskipun mungkin orang tua kita keras dalam diri kita. Ya. Kemudian perilaku orang tua yang membuat kita jadi penakut, misalnya sering diancam Bu, sering diancam atau sering ditakut-takuti gitu ya. Itu kan bikin anak jadi penakut ya Bu. Nggak berani gitu melakukan apa-apa karena sering diancam. Atau ditakut-takutin, ada setan mau di situ. Ada raksasa, ada monster gitu misalnya. Itu anak jadi takut gitu ya untuk melakukan sesuatu atau memenuhi rasa ingin tahunya dia. Ya. Atau orang tua kita mudah marah gitu ya. Nah itu bagian dari masa lalu kita yang mengganggu kita, yang bisa membuat kita nggak bisa move on, nggak bisa mengatasi emosi-emosi kita. Biasanya pasti ada Bu. Kalau misalnya ada pengalaman yang traumatis, kita itu mungkin akan sulit untuk memperbaiki emosi atau mengatur emosi. Dan ini menjadi tantangan yang paling berat ketika kita ingin belajar menjadi seorang orang tua yang baik. Inner child atau pengalaman masa lalu yang bikin trauma atau tidak menyenangkan ya secara. Mungkin ini akan saya berikan contoh-contoh ya. Bagaimana sih caranya kita menggali pengalaman-pengalaman yang menyenangkan di masa lalu ya, terhadap pola asuh orang tua kita. Bukan kita menyalahkan orang tua kita, tapi seringkali Bu, pola asuh orang tua kita itu menurun ke anak. Betul nggak Bu? Betul ya. Meskipun kita tahu nggak boleh marah sama anak-anak, tapi contohnya kan orang tua kita dulu. Saya baik-baik aja kok dimarahin anak gitu. Marahin anak gitu. Saya jadi anak yang baik juga meskipun dimarahin sama orang tua. Seperti itu. Tapi ternyata Bu, zaman sekarang Bu, tantangannya lebih berat. Anak-anak itu nggak cuma berinteraksi dengan kita Bu, tapi berinteraksi dengan gadget. Gadget itu masih informasi dari seluruh dunia, dari berbagai macam dunia yang kita mungkin nggak tahu. Jadi kebetulan saya seorang konselor juga, konselor
pengasuhan anak gitu ya, dan konselor keluarga gitu. Dan ada satu masalah ya yang pernah saya tangani, orang tua itu nangis-nangis di depan saya karena ternyata anaknya itu maunya tinggal sama orang yang sama sekali dia belum pernah kenal. Jadi orang tuanya itu ngaku, saya emang salah Bu, saya ini galak banget sama anak. Kadang anak saya cubitin, saya pukul gitu ya. Nah ketika dia remaja, dia kan udah kenal dunia yang lebih luas ya, udah kenal sama orang lain gitu. Itu ternyata dia mudah banget dekat sama orang yang nggak dikenal dan mau mengikuti apapun kata-kata mereka. Serem kan Bu? Ternyata dulu kita nggak punya pilihan. Orang tua galakin kita nggak bisa lari kemana-mana gitu. Karena dunia kita terbatas. Tapi sekarang nggak bisa begitu. Anak itu, Masya Allah ya, sekarang itu tantangannya berat sekali. Ibu mungkin sekarang tuh ada kasus yang lagi marak ya di Amerika. Penembakan seorang remaja laki-laki menembak anak-anak sekolah. Ada berapa puluh orang yang meninggal ya kalau nggak salah? Berapa Bu? 19 atau 20 ya. Sebelumnya dia membunuh neneknya yang mengasuh dia dari kecil. Jadi bayangin Bu, anak yang seperti itu, yang mungkin dia punya trauma yang sangat berat ya di masa kecilnya, mungkin akibat pola asuh, akibat bullying dari sekitarnya gitu ya. Kemudian emosinya tuh nggak bisa dikeluarkan, nggak bisa disalurkan dengan cara yang benar. Maka dia mencari pelarian yang dahsyat banget gitu. Sampai membunuh anak-anak sekolah. Ya. Masya Allah. Kalau sebelum ya, jangan sampai anak kita terpengaruh hal yang buruk kayak gitu. Nah sekarang gimana caranya? Ya, pertama kita coba diskusikan dengan teman-teman, mungkin 1 per 2 kali ya. Ini ada kuesioner yang bisa kita baca gitu ya. Kira-kira apa sih? Kita bisa nggak menggali pola asuh masa lalu kita? Mungkin nanti ini Ibu kalau misalnya ketemu sama ibu lain ya di lingkungannya, ini bisa Ibu berikan juga gitu ya. Mungkin silakan Ibu dilihat dan dibaca. Mungkin bisa ngobrol sama teman sebelahnya gitu ya. Kira-kira ini cukup bisa menggali nggak pola asuh masa lalu yang mungkin tidak cocok untuk diterapkan di masa kini. Saya kasih waktu mungkin 3 menit kali ya. 3 menit cukup ya mudah-mudahan. Boleh bisa dibagi-bagi misalnya ya itu yang 1 setengah di atas, 1 setengah di bawah gitu. Ini katanya hukumannya yang telat datangnya. Jadi kayak depan. Jawabannya enggak, maksudnya dilihat atau dibaca secara umum aja gitu ya. Boleh juga kalau mau diskusin, tapi mungkin jangan sekarang, waktunya terbatas. Silakan Ibu dibaca, dilihat. Kira-kira dari pertanyaan-pertanyaan yang Ibu sedang baca itu bisa menggali nggak pola asuh dari orang tua kita di masa lalu yang cocok atau tidak cocok dipraktekkan di masa sekarang. Nanti mungkin saya akan minta 1 atau 2 orang untuk share ya. Meskipun nggak pengalamannya langsung, tapi diskusi sama temannya gitu. Kakak punya tisu?
Sudah satu berdua ya. Sekilas aja bacanya terus diskusi kira-kira bisa nggak menggali pola asuh di masa lalu yang mungkin nggak cocok untuk diterapkan di masa lalu. Bagaimana Ibu? Ada yang membingungkan nggak pertanyaannya? Enggak ya? Cukup jelas ya pertanyaannya? Tapi kenapa? Jawabnya. Orang tua kita datang. Maksudnya datang selalu kalau nggak suka ngomong gitu misalnya. Ekspresinya datang. Nah itu kira-kira masalah apa enggak? Itu kira-kira masalah apa enggak? Masalah ya. Nah itu juga boleh. Alhamdulillah tapi nggak galak ya. Tapi datar. Galak juga ya. Biasanya suka ngomong itu ya. Oke. Baik, ada yang mau share mungkin apa sih yang bisa didapat dari pertanyaan ini? Kira-kira tergali nggak pola asuh di masa lalu kita itu yang mana yang bagus, yang mana yang mungkin harus kita ya jangan dibongkar ya, jangan dicontoh gitu. Ada yang mau share? Ada yang mau share pengalaman atau mau share apa yang dipikirkan dari pertanyaan tersebut? Ibu yang di belakang mungkin. Saya Bu. Jadi WhatsApp. Sebenarnya di mana juga apa?
Maksudnya, ternyata begitu ya perasaan ibu saya. Kenapa ngomel-ngomel ya? Ngurusin anak itu ternyata emang susah gitu ya. Kalau nggak ngomel kayaknya nggak sehat nih. Kesehatan mental kita udah sehat gitu. Oh iya, benar Bu. Untuk anak-anak yang di bawah 6 tahun ya, tidak dianjurkan untuk marah. Dari ahli otak ya, tidak dianjurkan kita kepada anak-anak dengan suara keras atau memukul ya, marah-marah kepada anak. Kenapa? Karena ketika kita bersuara keras, itu miliaran sel otak anak itu mati. Dan yang tumbuh adalah sel-sel otak tipe-tipe yang penuh dengan pencemas, penakut, pencemas. Karena mereka, apalagi kalau misalnya kita habis marah-marah, kita diem aja anak sampai nangis berjam-jam gitu. Itu kemampuan mereka untuk mengubah emosi yang tadinya nggak nyaman menjadi nyaman. Itu nggak terbangun. Tapi kalau misalnya anak lagi nangis atau lagi nggak nyaman, Bu, jatuh nangis gitu ya, kemudian langsung kita peluk, kita tekuk-tekuk gitu ya. Itu kemampuan mereka untuk mengelola emosi mereka dari sedih, takut gitu ya, menjadi nyaman, itu terbentuk Bu di dalam otak. Nah, usahakan jangan teriak ya. Dan kebanyakan Bu, anak-anak yang mencemas itu karena dari pola asuh ibunya juga. Melihat ibunya mencemas. Tadi ya, kalau misalnya refleks teriak gitu ya, nah itu perlu diubah Bu perilakunya. Mumpung anak masih kecil ya, ibu anaknya masih kecil. Udah gede. Ada mungkin nggak semua ya, nggak semua anak kayak gini. Ya, bisa aja sih mereka nanti akan mengatasi perasaan-perasaan itu ketika bertemu dengan lingkungan yang baik, misalnya guru-guru yang nyaman, guru-guru yang baik gitu ya. Mereka bisa mulai berubah ya pola-pola emosi seperti itu. Tapi kalau misalnya lingkungan mereka nggak berubah, Bu, gurunya apalagi mengerikan gitu. Di masa-masa SD, kelas 1, kelas 2, kelas 3 tuh, Bu, itu masa-masa yang sangat penting sekali buat membuat anak memiliki persepsi yang bagus tentang belajar. Kalau dapat guru yang nggak enak di situ, maka mereka merasa bahwa belajar itu tidak menyenangkan. Belajar itu menyakitkan, mengerikan gitu. Seperti itu. Itu setiap dia ditinggal enak ya, dan ibunya dia mungkin usia berapa? 2 tahun, besok 2 tahun. Jadi maksudnya kalau dari tadi kan kalau nangis jadi atau ya, ini ada hubungannya dengan tahapan perkembangan anak. Ada tahapan-tahapan di mana anak itu harus lekat dengan ibunya. Terutama 0 sampai 2 tahun ya. Itu harus benar-benar harus terpenuhi karena membangun bonding dengan orang tua. Dan ini masa-masa yang sangat krusial yang membuat mereka itu akan jadi penakut atau enggak nanti. Kalau bonding dengan pengasuhnya kuat, ikatan hati ya antara ibu atau pengasuh yang lain itu kuat, maka dia akan merasa nyaman. Dia merasa terlindungi. Dia merasa bahwa dunia ini aman. Kalau ada anak yang merasa seperti itu, Bu, maka usia selanjutnya ketika dia udah mulai pengen tahu macam-macam, dia berani tuh kemana-mana sendiri. Tapi ada masanya anak-anak itu emang nggak mau pisah dari orang tua atau dari pengasuhnya. Jadi kita terima emosinya anak saat itu, yang meskipun mungkin ibunya mau pergi, berarti harus ada pengasuh yang lain yang dia itu harus nyaman gitu. Selain ibunya. Seperti
jadi berarti memang pada saat harus ada yang betul mendampingi dia di usia PAUD tidak dibiarkan betul di usia PAUD karena ini sangat sangat penting sekali Bu. Baik, nanti kita akan bahas lebih dalam tentang bonding. Berikutnya nah ini ada berbagai macam jenis ya pola asuh. Ada tiga jenis pola asuh. Yang pertama Bu, mungkin kita bisa lihat di sekitar kita Bu, atau mungkin kita refleksi juga ke diri kita sendiri. Pola asuh kita ini termasuk pola asuh apa sih Bu? Yang pertama adalah pola asuh permisif atau serba boleh. Pola asuh permisif ciri-cirinya Bu, suka memanjakan anak pengen apa aja dipenuhi sama orang tua. Meskipun misalnya harus pinjam uang, harus minta gitu ya sama orang lain gitu. Kemudian yang kedua membebaskan anak berlaku semaunya asal dia happy. Nah, apa efeknya Bu? Kalau pola asuh permisif ini dilakukan, maka anak itu jadi keras kepala, nggak mau menerima aturan, suka memanipulasi orang tua dengan cara apapun. Yang penting ayah atau ibu harus turut dengan menuruti kemauan saya. Pernah nggak Bu melihat orang tua yang seperti itu? Meskipun orang tuanya galak Bu. Misalnya nih ya, orang tuanya digalak ya, tapi permisif. Anak nangis, minta sesuatu, diomelin tuh sama orang tuanya, sama ibunya atau bapaknya. Tapi anaknya tuh nggak bisa diam, nangis terus. Akhirnya ayahnya nyerah, atau ibunya nyerah. Meskipun sampai ngomel-ngomel dikasih itu akhirnya. Saya minta HP gitu ya. Sekarang kan kasusnya banyak di HP. Anak nangis guling-guling gitu ya, minta HP. Ibunya kan tahu HP nggak boleh diambilin kan. Tapi lama-lama ibunya nggak kuat. Daripada dia teriak-teriak ganggu tetangga, lagi tengah malam. Akhirnya ya udah dikasih sama ibunya. Tapi itu namanya berarti permisif. Ibu bayangkan kalau masih kecil, anak itu udah masih bisa kita atur ya Bu. Mungkin juga ada sebagian orang yang ngerasa kalau anak nangis kayak gitu lucu gitu, karena masih kecil. Coba bayangin Bu, kalau mereka udah remaja atau mereka udah dewasa, cara mereka memanipulasi orang tua gimana Bu? Ya itu kan sengaja maksudnya kenapa? Dia tugas enggak, paling tugasnya belajarnya taruhlah dari jam pagi sampai jam 12. Terus studinya di depan HP juga, tapi udah yang lain. Betul, main game gitu ya. Iya. Kalau kita nggak kasih, mereka ngapain gitu? Kalau udah remaja sama dewasa gitu. Sampai berantem ya. Iya. Kalau masih sehat, maksudnya ibu-ibunya masih baik gitu ya. Kemudian juga lingkungannya masih baik, mungkin masih bisa dalam batas toleransi lah ya. Mungkin kita toleransi sama anak gitu ya. Ya udah, tapi kamu harus belajarnya jangan sampai turun ya nilainya gitu. Ada dokumentasinya kayak gitu ya. Karena kita mungkin udah nggak bisa lagi melarang mereka main HP gitu. Semua temennya pada main HP. Kalau mereka main bareng pun yang dimainin tuh HP gitu. Game online gitu. Bareng-bareng tapi sama teman-teman. Nah, anak-anak umur 5 tahun gue kalau main Roblox, tahu nggak tuh Roblox? Ada permainan gitu ya. Jadi anak tuh bisa masuk ke dalam satu dunia. Dia ketemu sama teman-temannya yang di dunia itu. Nah, itu gaya main anak zaman sekarang. Selama mereka masih mau sholat, mereka masih mau belajar, mau ngaji, itu masih bisa ditoleransi apa? Itu mengaku. Dan satunya dari pada anak sering bermain HP. Satu hari berapa jam bermain HP? Itu bisa lalai dengan kelasnya. Karena anak saya, kalau menurut saya kayak mau beli
ya kan? Berarti pesona HP itu udah lebih menarik daripada pesona ibu kita masing-masing. Nah sekarang nanti kita akan bahas gimana sih caranya untuk mengatasi masalah-masalah seperti itu. Yang kedua, ini kita masuk ke pola asuh dulu ya Bu. Yang kedua adalah pola asuh otoriter. Otoriter ini kebalikan dari tadi permisi. Kalau orang tua yang otoriter, anak harus taat tanpa boleh membantah. Orang tua bilang A, anak harus melakukan A. Orang tua B, anak harus B. Nggak ada toleransi, nggak ada tawar menawar. Kemudian ancaman dan hukuman itu menjadi ciri khas bagi orang tua yang otoriter ini. Nah, dampaknya orang tua yang otoriter, hilangnya kebebasan anak jadi kurang inisiatif, tidak pede. Karena apa-apa orang tua yang nentuin, nggak pede dia. Kira-kira apa Bu efeknya kalau udah dewasa ini? Nggak bisa mengambil keputusan. Bahkan misalnya kalau laki-laki udah jadi kepala rumah tangga, takut dalam mengambil keputusan. Nggak punya sikap. Karena selalu salah dari kecil kan. Kalau itu orang tua. Apa itu? Seperti itu. Nah, berarti istrinya yang harus lebih ya. Istri yang harus bersikap gitu ya, mempengaruhi suami. Kayaknya ada perbicaraan juga di ya. Oke, yang ketiga adalah tipe yang demokratis. Di sini ada disiplin positif. Jadi disiplin, tapi kita selalu ngobrol sama anak. Oke, sekarang kita bikin aturan di rumah ini ya. Kira-kira aturan apa aja yang harus kita buat? Mungkin misalnya aturan pekerjaan rumah. Pekerjaan rumah itu bukan PR anak ya, tapi pekerjaan rumah PR nyapu, gitu. Kemudian kira-kira apa hukumannya kalau misalnya enggak ngerjain? Nggak jajan, tarik dong jajannya ya, sehari. Tapi udah ada catatan Bu. Nah itu jadi permisi Iya. Oke. Kemudian yang kedua ya, demokratis, bebas, tapi menanamkan tanggung jawab dan tetap ada aturan. Jadi anak kita dorong untuk memutuskan masalah-masalahnya sendiri. Misalnya kalau ada masalah dengan teman, gitu ya, kita dorong untuk memutuskan sendiri. Ya. Tetapi mungkin kalau mereka butuh kita, bisa ngobrol sama kita, minta saran gitu. Gimana ya caranya supaya saya bisa temenan lagi sama si A gitu. Ya. Nah, efek dari pola asuh yang demokratis ini, anak jadi bertanggung jawab, pede, dan bisa mengambil keputusan sendiri ya sampai besar nanti. Ya. Oke, lanjut Pak. Nah, mana yang paling baik dari ketiga pola asuh ini? Ketiga, demokrasi. Kalau nggak ada contekannya mungkin ini jawabannya. Ya, nih lihat. Jadi sebenarnya mungkin kita nggak bisa sama sekali memisahkan ketiga pola asuh tersebut. Kadang-kadang kita harus jadi orang yang permisif. Misalnya anak-anak usia dini itu tuh nggak bisa Bu, kita larang-larang gitu ya. Kecuali
untuk hal-hal yang sangat penting yang terkait dengan moral misalnya, tapi bukan dilarang dimarahin ya Bu. Kita ingatkan karena mereka dalam fase masih belajar, masih belum ngerti apa gitu. Aturan-aturan lingkungan masih belum ngerti. Ya. Jadi mereka dibebaskan aja, boleh kamu melakukan apa aja, tapi ya, ada batasan-batasan yang harus mereka pahami. Ya. Misalnya mukul teman nggak boleh. Kita setiap kali mereka memukul, kita ingatkan nggak boleh, nah itu nggak boleh. Ada pasiennya anak-anak tuh suka mukul. Tahu mungkin ibu pernah mengalami sebenarnya. Misalnya anak umur 3 tahun biasanya ya. Usia berapa Bu? Usia berapa Bu? Iya, usia tahun umur 3 tahun ini kalau misalnya mereka dibully, kita ajarkan mereka untuk membela diri boleh, ya. Tapi sebelum membela diri, kita coba cari jalan yang paling yang paling aman gitu ya. Misalnya lapor dulu ke ibu guru, gitu. Atau kalau misalnya cara apapun yang tidak dengan kekerasan itu nggak berhasil, baru boleh ngelawan, balik pukul boleh. Nah, ternyata seperti itu. Jadi PAUD permisifnya 70%. Karena mereka masa-masa eksplorasi, naik-naik ya. Anak saya umur 2 tahun itu suka manjat-manjat. Yang paling disukai adalah manjat tiang rumah. Rumah dadanya tuh tiangnya sudah dipanjatin sampai atas. Karena badannya kan kurus, ya. Dan gampang gitu. Jadi kayak ini anak kayak kera gitu, manjat gitu. Atau manjat rak buku sampai tinggi gitu ya. Aduh, yang ibunya tuh respon jatuh. Tapi memang permisif boleh, karena anak sedang masa-masa eksplorasi, kan mau bisa. Kalau misalnya sering kita larang, nanti dia jatuhnya jadi takut kan? Tapi ada hal-hal yang harus kita kasih tahu. Nah, itu nanti berbahaya loh. Tapi kalau jatuh gimana? Kalau misalnya ya udah kamu coba sendiri. Kalau jatuh, ya, nah kan tidak tahu kan, sakit kan? Kemudian permisifnya 70%, demokratisnya 30%. Nah, kemudian usia sekolah, ya, otoriternya 50%, demokratisnya 50%. Usia sekolah itu masa-masa disiplin, ya karena pembentukan karakternya di situ, usia sekolah. Jadi disiplin, bangun pagi, aturan-aturan segala macam, ya, itu harus kita terapkan dengan ketat. Ya. Remaja otoriter 30%, demokratis 70%. Kenapa remajanya otoriternya 30%? Ya, demokratisnya lebih banyak karena mereka itu udah nggak mau lagi disamain sama anak kecil, nggak mau diatur-atur. SMP SMA itu udah susah ya kalau misalnya kita larang dan nggak ada alasannya. Nah, nggak boleh, Umi bilang nggak boleh, ibu bilang nggak boleh, ya nggak boleh gitu. Tapi apa alasannya? Biasanya mereka nanya gitu. Kenapa aku nggak boleh ngelakuin ini? Nah, ibu makanya harus pintar ya. Jadi ibu harus pintar supaya bisa jawab pertanyaan kamu. Nah, dewasa permisifnya 70%, demokratisnya 30%. Mereka harus belajar memutuskan yang terbaik buat mereka sendiri. Mungkin salah nggak apa-apa Bu. Kalau misalnya mereka minta bantuan kita, ya kita, maksudnya mereka nanya sama kita kasih saran. Tapi kita nggak bisa maksa lagi. Itu anak yang udah dewasa. Nah, Ibu, tadi saya pernah bikin penelitian gitu. Ternyata anak yang mereka itu kecanduan gadget, yang kecanduan HP, itu ternyata yang pola asuhnya adalah permisif dan otoriter. Jadi kalau misalnya kita terlalu ketat atau kita terlalu mengabaikan gitu ya, maka mereka akan mudah sekali menjadi kecanduan. Tingkat kecanduannya jadi lebih tinggi.
Dibanding kalau misalnya kita demokratis. Demokratis itu sering ngobrol. Sering ngobrol, sering curhat ya. Kalau anak curhat sama kita, itu berarti mereka percaya sama kita. Kekuatan pelekatan hatinya itu ada. Nah, ini terkait sama bonding ya, Bu. Bonding ya adalah ikatan emosional yang kuat antara orang tua dengan anak. Di sini ada interaksi yang kuat dan bermakna. Misalnya anak itu merasa nyaman sekali ketika dekat sama kita. Anak itu nyaman sekali ketika curhat sama kita. Anak itu suka bercanda sama kita, ketawa-ketawa sama kita, cerita-cerita gitu ya. Maka itu bukti bahwa ada ikatan yang kuat. Jadi yang kuat antara orang tua dan anak. Kalau untuk anak usia dini mungkin caranya ya menyusui tadi ya. Kemudian bercanda, ngobrol, main bareng, menghibur anak saat sedih atau saat sakit kita perhatian sama anak itu juga merupakan salah satu cara meningkatkan bonding. Dan bonding ini Bu menjadi obat yang paling kuat untuk mengatasi kecanduan ini. Jadi biasanya Bu kalau misalnya bonding kita kuat dengan anak di usia apapun Bu, kita akan mudah mengalahkan mereka. Anak itu merasa nyaman sama kita, dia percaya sama kita, ya, maka akan mudah buat mereka ya, karena pokoknya 1 jam lagi HP-nya udah mati ya. Setelah kamu nonton, HP-nya mati ya 1 jam. Nanti Umi biasanya dikasih itu ya, alarm. Kasih alarm 50 menit dari sekarang udah di warning berarti ya. Nanti setelah 10 menit lagi berarti harus dimatikan. Dan kasih warning Bu. Jangan misalnya kita melihat anak kita, ngapain sih HP dulu dari tadi belum berjam-jam apa? Belum sholat, belum makan. Ya Bu, gimana Bu? Oh iya benar ya. Tapi anak kecil ya, dari punya bisa kerjaan rumah gitu. Betul. Tapi itu justru nanti masalahnya di belakang Bu. Kalau ketika dua masalahnya jadi masalah besar. Nah, ketika kita ingin menghentikan anak, mungkin pertama kita harus masuk dulu dalam dunia mereka. Kira-kira apa sih yang mereka lakukan di gadget itu? Apa sih film kesukaan mereka? Apa sih game kesukaan mereka? Mungkin kita kadang-kadang nggak nyambung, tapi kita tanya itu apa sih? Kenapa sih kayak gitu? Dia tuh berantem lagi ngapain aja gitu. Bahkan tuh sekarang anak-anak tuh bisa keluarin uang dari beli peralatan-peralatan di game online itu. Bisa sampai ratusan ribu, bahkan sampai jutaan. Kalau misalnya mereka mau naik tingkat, mereka harus punya alat ini gitu, harus beli. Nah itu kan kita juga yang bisa. Apa daya gitu ya? Pokoknya harus beli peralatan macam-macam ya. Apa itu senjata, apa tadi diamond atau apa gitu ya. Saya juga nggak terlalu ngerti. Nah, jadi Bu, kalau kita ingin pertama ya, jangan kita larang dulu, tapi kita coba untuk masuk ke dunia mereka, bangun bondingnya. Bangun bonding, perhatian kepada anak. Ketika anak sudah nyaman sama kita, baru pelan-pelan kita kasih tahu. Nah, kalau main HP itu jangan sampai mengganggu aktivitas yang nanti kamu sendiri yang rugi. Kalau misalnya kamu kasih main HP untuk belajar, nanti nilainya jelek, siapa yang rugi? Mereka anak udah remaja. Itu yang pertama bonding. Kemudian yang kedua Bu, kalau para ahli parenting mengatakan sebelum usia 12 tahun atau ada juga yang 14 tahun nggak boleh dikasih HP. Jadi HP itu dipinjamkan. Kita kasih password, kalau anak mau pakai baru kita bukain password. Jadi statusnya pinjaman, HP pinjaman dari orang tua. Kenapa? Semuanya harus punya. Nah itu yang perlu kita kuatkan lagi ya para orang tua. Kemarin mungkin nggak ada pilihan karena semua sekolah harus pakai HP. Sekarang kan udah mulai offline lagi Bu. Itu sebenarnya
berkah banget itu buat anak-anak jadi jauh kan dari HP mau nggak mau. Mereka ke sekolah pada nggak boleh bawa HP kan Bu? Terutama yang SD ke bawah ya. Nah itu salah satu cara untuk menjauhkan anak dari HP. Kemudian yang ketiga, alihkan perhatian anak dengan hal-hal yang lain yang menyenangkan. Mungkin salah satu cara kalau yang udah remaja ya Bu, bisa ngedate sama anak, bisa apa ya? Kalau orang pacaran kan ada ngedate ya Bu, jalan berdua gitu ya. Kalau ibu mungkin ke salon yuk, berdua yuk, sama anak perempuan, sama anak laki ya, kalau laki-laki jangan ya Bu. Kalau laki-laki bisa makan, ya. Kita atur tuh Bu, karena kita satu-satunya kita makan bareng gitu ya berdua sama anak. Nanti kita ngobrol gitu ya. Dan memang dalam masalah gadget kita mungkin harus lebih otoriter sedikit ya. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan Bu? Oke, sebelum kita lanjut, mungkin silakan diskusi lagi sama teman sebelahnya. Yang didiskusikan adalah apa yang biasa Ibu lakukan untuk meningkatkan bonding kepada anak. Silakan Bu. Ini berdua. Ini boleh bertiga. Apa yang biasa Ibu lakukan atau apa yang bisa Ibu lakukan untuk meningkatkan bonding pada anak? Tadi kan bonding ada ikatan emosi yang kuat antara orang tua dengan anak. Nah sekarang orang tuh bisa biasanya nggak cuma Bu. Caranya itu terserah kita yang paling kita nyaman gitu. Gimana caranya supaya dekat sama anak? Silakan. Ya, atau mungkin ya boleh sama makan. Silakan Ibu. Apa yang bisa kita lakukan supaya ikatan hati kita kuat dengan anak? Sekarang ya, atau mungkin dari pengalaman-pengalaman sebelumnya. Apa yang bisa kita lakukan supaya ikatan hati kita dengan anak itu lebih kuat? Bonding itu kan tadi penting ya, karena bisa mengatasi masalah-masalah pengasuhan. Ya. Oke, silakan Bu, saya kasih waktu 2 menit ya untuk ngobrol bersama dulu. Enggak kuat ya, komputernya enggak kuat. Kita mati-mati.
Sudah dulu? Sudah. Baik, mungkin kita dari depan kali ya. Maju kita ininya enggak? Nanti setiap kelompok mengirim perwakilannya ke belakang ya. Kita lihat kira-kira apa yang bisa dilakukan oleh orang tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan saya sama teman saya belum ada omongan, jadi kita bondingnya mungkin sama ponakan ya Bunda ya. Mungkin kurang lebih sama karena ponakan juga dari tahun saya. Jadi yang kita biasa lakukan sih nemenin mereka main. Kalau ke rumah, terus kita dongengin karena memang masih ada kita gitu kayak jadi ada ponakan juga yang masih sekolah itu sekolah. Terus kita sering cerita-cerita, sharing, dengerin curhat mereka misalnya kan hari di sekolah ngapain, gimana gitu. Tadi dia di sekolah gini. Jadi kita cerita, kita nggak cuma minta mereka cerita, tapi kita juga ceritain hari-hari kita sama mereka gitu. Jadi kita berusaha membuka diri, jadi nanti itu mereka juga bisa cerita. Terus kadang-kadang kita jalan-jalan bareng, kita ajak mall atau apa jalan bareng gitu. Beli hadiah atau masih surprise, terutama saat hari istimewanya kayak ulang tahun. Terus kasih reward saat dia berprestasi, misalnya lagu, ranking, apa kita kasih reward yang mahal, tapi sebagai bentuk perhatian kita aja ke mereka. Terus physical touch, meluk, minum pipi, keningnya, rambutnya. Kalau yang dewasa mungkin enggak sih, cuma ya aberta gitu. Terus kalau minum mungkin ya seperti berbareng aja, terus ini sambil cerita, itu kenapa? Bisa berbagi ya. Oke, deketin juga siapa yang mau maju? Ayo, maju. Berdua juga boleh sih sebenarnya. Ya, ada video sama saya, jadi untuk mendekatkan itu ya saya sering ada dan yang bisa saya lakukan sama ini karena jauh ngomong bareng iya ini kayaknya kalau dana gede itu boleh nama hadiah jalan-jalan baik berikutnya siapa yang mau maju yang pertama mungkin kita buat dari doa khusus dibuat dan lain. Yang pertama adalah doa yang mana itu adalah kekuatan dari segalanya kalau bagi saya pribadi. Terus untuk yang lainnya itu sama seperti buku sudah disampaikan. Saya memang anak saya paling besar
Nusa baru 13 tahun dan itu ada di pondok pesantren. Jadi bondingnya dibantu dengan musyrifah di sana menanyakan kondisinya, dan jika memang anak sudah ingin sekali bertemu dengan kita segera mungkin ke sana walaupun kondisinya seperti apapun. Jadi berusaha membersamainya walaupun di tempat yang sama. Kalau untuk yang adiknya usia TK, usia 5 tahun, itu lebih ke cerita bersama sama apa menanyakan kabar di sekolah bagaimana, terus juga interaksinya lebih banyak lagi dengan yang mereka membersamai ketika bermain, ketika waktu tidur. Dia berusaha jika menghentikan semua aktivitas yang kita sedang lakukan. Jadi lebih ke itu sih Bu, bondingnya. Alhamdulillah untuk yang gadget itu seperti yang Ibu sampaikan tadi, jika kita 5 menit lagi nah itu dengan sendirinya Bu sudah tidur, gadgetnya udah itu. Itu lebih ke memang di awal-awal ya udah. Tadi apa kasih warning ya, sebelum waktunya selesai kita kasih warning dulu, karena memang anak-anak tuh butuh persiapan untuk pisah dari apa yang dia suka, itu berat ya buat anak-anak. Kita juga kalau misalnya lagi asyik nonton drama gitu ya, terus tiba-tiba diomelin sama suami dimatiin, itu kan kesal banget. Sama anak-anak juga gitu Bu. Baik, yang belakang siapa yang mau? Siapa ibu yang mau itu silakan. Jadi berapa? Ya. Pada anak sama yang rata-rata ya gitu juga sih jawabannya. Nggak beda jauh lah, nggak beda jauh. Karena saya punya anak perempuan ya, paling ya mau kasar lah, ngajak dia biar dia tahu gitu kehidupan mana kayak gimana. Kalau gimana kayak gimana? Murah ngobrol bareng, diskusi sama anak gitu. Sekolah bagaimana? Bukan tugas rumah, terus bagi-bagi tugas. Karena tugasnya ini biar dia tahu gimana seorang perempuan itu kalau di rumah nggak mesti harus kita belajar aja, dia harus tahu sebagai perempuan tuh pekerjaan rumah itu seperti apa gitu, kayak nyuci atau apa. Ya walaupun kita berdua melakukannya kayak nyuci baju gitu, ayo Kak, mama hilasin kakak yang ini, ya berbagi aja. Mama mau ngepel, kakak nyapu. Mama mau jemurin, kakak yang ini. Pokoknya berbagi aja gitu. Terus bercanda bareng pada saat nonton TV atau apa. Terus melihat dia juga, mama aku yang tadi di sekolah begini mah, aku dapat ini mah, ini kita kasih pakai juga. Terus membantu tugas sekolahnya juga, mama aku ada yang susah nih, ya gitu. Memang harus tahu ya Bu, sebagai orang tua kita jangan bego-bego banget dari anak. Kalau kita bego tapi saya pinter Bu, ya Allah ini anak kita begini nih, kita harus so pinter. Atau nggak tahu ya walaupun nggak tahu kita bahasa sendiri juga ya. Coba kayak gimana? Oh, aku mau lupa Kak. Mau cari lagi. Ya cuma itu aja dari saya.
tips jaga image bisa gini ya. Jadi kita ikuti pura-pura kalau juga kayak gimana gitu. Oke, silakan yang proyek ini udah ya. Ya, Dua nih, catatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana ya? Kalau bisa sering lagi ngobrol sama anak. Terus bila berusaha bila ada masalah diselesaikan bersama anak. Sesekali waktu wajib kita tidak bullying, berenang, jalan bareng, ngomong, kuliner, dan sesekali memberi surprise di hari spesialnya atau memberikan apresiasi pada anak saat anak melakukan apa yang kita inginkan. Itu aja Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. iya ini banyak banget. Karena di bagian cuma sedikit. Ajaran tuh. Oke. Ya, baik, terima kasih Ibu semua. Jadi sekarang udah banyak tuh ya. Tadi contoh-contoh gimana caranya kita menguatkan bonding pada anak. Tadi juga salah satu yang penting ya kuat doa ya Bu. Kuat doa kepada Allah ya, karena yang membolak-balik anak itu kan Allah. Semoga anak kita jadi lebih lembut hatinya gitu ya, mau dekat sama kita. Baik, berikutnya. Oke, kita masuk ke bagian-bagian yang paling penting ya kalau menurut saya dari sesi ini. Apa sih tujuan pengasuhan? Tujuan pengasuhan itu adalah menyiapkan seorang ahli surga. Jadi kita termasuk ya, kita sendiri kalau berusaha untuk memperbaiki diri agar kita termasuk ahli surga. Dan kita mengasuh anak supaya suksesnya orang tua Bu bukan cuma ketika mereka anak kita itu punya harta yang banyak, punya jabatan yang tinggi ya Bu. Tapi suksesnya kita sebagai orang tua ketika anak sakaratul maut, maka apakah husnul khotimah atau surga. Kalau anak kita husnul khotimah ya di akhir hidupnya dalam keadaan baik ya, dan apalagi kalau bisa dalam beribadah ya, dalam kondisi beribadah kepada Allah, maka itu insya Allah husnul khotimah. Itu tujuan kita. Kan kita pengennya bareng-bareng ya ketemu di surga ya. Jadi kita luruskan lagi niat kita sebagai orang tua. Kita berusaha memperbaiki diri kita. Kalau kita udah baik Bu, anak-anak akan melihat ya Bu. Anak-anak bisa mencontoh. Meskipun mereka udah besar, mereka lihat orang tuanya begini loh. Berusaha untuk memperbaiki diri ya. Insya Allah mereka akan mengikuti kita mudah-mudahan. Kemudian berikutnya, nah ini ada bagian yang penting yang perlu kita ketahui tentang perkembangan otak. Ini sebenarnya agak sulit ya kalau misalnya pakai kata-kata yang berlibat-libat ya, pakai kata-kata ilmiahnya. Tapi saya usahakan sesederhana mungkin biar kita semuanya bisa memahami dengan baik. Ternyata Bu, ketika kita tahu perkembangan otak anak ya, tahapan-tahapan perkembangan otak anak, maka kita akan mudah sekali untuk tahu kenapa ya kita harus seperti ini, kenapa kita harus jadi orang tua yang kayak gini. Bagaimana caranya memperlakukan anak di setiap tahapan usianya.
Bagian otak yang paling duluan berkembang adalah otak yang paling bawah, otak buaya. Otak buaya. Sebenarnya kata aslinya bukan otak buaya. Nanti akan kita bahas. Kenapa disebutnya otak buaya? Jangan-jangan ada buaya di sini. Iya. Jadi atau batang otak yang di bagian leher sampai ke dalam ya, itu namanya otak buaya. Lalu yang kedua, di bagian dalam otak kita itu ada namanya otak kuda. Dari otak buaya ke otak kuda. Otak kuda. Dari otak buaya ke otak kuda. Otak kuda ini gimana? Nah, yang terakhir, yang paling berkembang itu adalah otak manusia. Enggak ada otak kuda. Itu istilah aja. Jadi otak buaya, otak kuda, otak manusia. Yang pertama kali berkembang ketika dia masih dalam perut itu adalah otak buaya itu. Lalu otak kuda, ya. Lalu otak yang paling luar itu berkembang paling kecil. Dan otak kita, otak manusia itu sempurna ya 20-an tahun. Jadi kita masih punya banyak waktu ya. Nah, kita yang remaja itu masih punya banyak waktu untuk menyempurnakan perkembangan otak. Ya secara ini ya bukan perkembangan biologis, tapi perkembangan emosinya, perkembangan mentalnya itu mau nggak mau harus dilatih oleh lingkungan orang tua ya. Baik, apa sih yang dimaksud dengan otak buaya? Oke, ini otak buaya. Otak buaya atau lizard paddle atau namanya reptilian brain, otak reptil atau namanya otak buaya, gitu ya. Apa sih fungsi otak buaya itu? Yang tadi yang paling di bawah ini ya. Ternyata fungsi-fungsi untuk survive ya, fungsi-fungsi untuk mempertahankan diri ada di bagian otak ini. Misalnya bernafas, ya, itu diatur di bagian otak ini. Mengatur suhu tubuh kita, kalau misalnya kita kepanasan kayak sekarang mungkin berkeringat ya, supaya nggak terlalu panas badannya. Atau kalau dingin berarti dia berusaha untuk supaya meningkatkan suhu tubuh. Nah, kemudian lapar dan haus juga ada di sini. Ada pusat keseimbangan tubuh Bu, di otak kecil di bagian belakang itu ada otak kecil. Lalu avoidance atau survival ya, bagaimana caranya menghindar dari bahaya atau melawan bahaya, melawan tantangan atau ancaman. Ya. Kemudian juga territoriality ya, jadi daerah kekuasaan kita ya. Misalnya ada anak kecil yang gampang sekali dideketin sama orang, tapi ada anak kecil yang judes banget gitu ya kalau ketemu orang. Nah itu berarti teritorialnya itu beda ya. Daerah kekuasaannya ada yang mungkin kecil atau ada yang luas. Sama kayak kita ya, kita nyaman sama orang banyak atau enggak? Kita nyamannya sama beberapa orang. Sedekat apa sih kita sama orang? Itu berarti wilayah yang kita nyaman ketika batasan kita dengan orang lain. Lalu dorongan seksual juga ada di sini. Nah, otak buaya ini Bu, sifatnya senggol caplok. Senggol gaplok. Senggol gacok. Itu kalau misalnya orang ada yang seperti itu, dicolek sedikit, kesinggung sedikit, marah. Bukan cuma marah, tapi dengan fisik, dengan kekerasan. Nah, berarti ini otak buaya ini aktif banget. Dan otak buaya itu ternyata lebih besar pada laki-laki dibanding pada perempuan. Makanya godaan laki-laki, ya, kalau kita punya anak laki-laki ini godaannya adalah mereka tuh suka dengan perilaku kasar. Kalau nggak dididik, biasanya perilaku kasar itu nggak hilang. Saya ingat adik saya tuh waktu masih kecil, adik saya 2 bulan laki-laki. Mereka itu kalau berantem pernah sampai pegang pisau itu dulu.
aduh sampai perut jantung gitu. Tapi sekarang alhamdulillah udah jadi kayak teman aja. Kebetulan usianya tuh nggak beda jauh, itu 2 tahun, 3 sama 5. Waktu itu mungkin usia sekolah kayak SD kan. Tapi sekarang alhamdulillah jadi teman gitu. Jadi kalau kita nggak mengasuh anak dengan baik, ini bisa jadi otak buayanya ini aktif terus, Bu. Nggak bisa ditahan. Bagaimana? Ya kalau misalnya dia bondingnya tadi nggak ada, dia nggak percaya sama orang, dia merasa nggak nyaman, apalagi kalau dapat KDRT dia merasa marah sekali dengan dunia gitu ya. Maka kemungkinan dia akan menjadi orang yang sangat kasar. Bahkan kalau bisa atau orang misalnya penjahat-penjahat yang mereka sudah untuk membunuh itu nggak punya empati, itu mungkin otak buayanya sangat. Ngerti Bu otak buaya? Baik, sekarang otak kuda. Otak kuda atau ini mammalian brain, atau mamalia itu kan menyusui ya, atau sistem limbik yang berhubungan dengan emosi atau otak kuda. Ya, itu adanya di tengah, di dalam. Jadi ini otak yang paling besar itu pernah lihat gambar otak kan ya Bu ya? Di dalamnya itu ada lagi otak kecil, itu namanya sistem limbik atau otak kuda ini. Nah dia fungsinya menyimpan memori, kemampuan sosial, apakah dia peka sama orang lain atau enggak, memahami emosi orang lain atau enggak. Nah dia juga suka menyerang juga, ya. Biasanya emosinya jadi kuat ya dengan saya kalau ibu-ibu nih kalau marah kan langsung keluar itu semua ya kata-kata. Mudah-mudahan bukan kata-kata kasar ya. Mudah-mudahan masya Allah, ini atau keluar. Jangan sampai sumpah apa ya Bu ya Bu. Nah, cinta ibu, kecemasan, takut benci, ya, cemburu juga ada. Otak kuda perempuan lebih besar dari laki-laki. Makanya kalau kita emosional itu aja. Ya. Dan itu sebenarnya salah satu kelebihan karena kita jadi lebih peka dengan baik ya, dengan anak-anak yang masih belum bisa ngomong. Ya. Coba kalau misalnya kalau kita kan dimana bayi nangis gitu ya kita tahu kita cek semuanya biar bagaimana dia nangis. Coba kalau bapak-bapak mau ditinggalin bayi yang ada bapaknya itu buaya darat. Buaya darat beda lagi kayak yang Nah, godaan perempuan adalah tadi emosi. Nah, Bu, tadi ya, kalau misalnya anak yang paut itu ya, ketika mereka merasa nggak nyaman, atau sedih, atau marah, terus kita tidak cepat-cepat merangkul, membuat mereka merasa nyaman, maka otak emosi ini aktif sekali, Bu. Jadi, kalau misalnya mereka di masa depan ya, ketika usianya SD atau SMP, anak yang emosional, ketika di usia dininya mereka nggak punya pengalaman-pengalaman bagaimana menenangkan diri kita. Jadi itu kayak kita Bu, ibu kan nanti akan menghadapi ibu muda mungkin ya di lingkungannya masing-masing. PR-nya adalah ibunya harus bisa mengelola emosinya dan dia bisa menenangkan anaknya ketika emosi. Nah, sekarang kita masuk ke otak manusia. Ini sebenarnya nanti dibagikan, Bu. Iya, nanti filenya dibagikan. Saya sudah kirim ke Yangti ya. Nah, otak manusia. Otak manusia ini yang paling belakang berkembang. 4 tahun dia mulai berkembang, terutama prefrontal cortex, otak bagian belakang ibu kita itu yang paling belakangan berkembang dan matang dan siap digunakan di usia 6 tahun. Ini termasuk otak yang dipakai anak untuk belajar membaca, menulis begitu.
Makanya ketika mereka dipaksa belajar cari sum, paksa ya Bu, catatannya itu dipaksa. Sebelum itu bisa jadi otaknya itu belum siap. Makanya susah banget mereka suruh belajar bahasa Inggris. Banyak kan anak. Ada juga mungkin anak yang cepat ya. Kalau memorinya kuat, dia cepat bisa belajar. Tapi ketika mereka terpaksa melakukan itu kan gak menyenangkan. Itu efeknya itu nanti menjelang mereka remaja. Apakah prestasi belajar itu lulus, mereka udah malas belajar itu menyenangkan dan atau mogok sekolah. Gitu. Makanya kalau misalnya kita ingin mengajarkan anak membaca, ini yang ini kebetulan kan pengajar Montessori ya. Dan Montessori itu metode yang sangat menyenangkan buat anak-anak untuk belajar dan jadi intinya kalau menyenangkan dan mereka nggak merasa terpaksa, bisa boleh aja. Neokortex atau otak manusia ini adalah pusatnya logika, analisa, pusatnya ideologi pikir. Kemudian berpikir rasional juga. Kira-kira itu rasional atau emosional? Itu bisa dari otak depan yang memutuskan. Kemudian apakah kita ketika memutuskan sesuatu itu rasional atau emosional? Itu otak depan. Ya. Kontrol emosi, kemampuan mengontrol emosi itu juga dari otak depan juga. Ya. Lalu bahasa atau menjelaskan juga itu juga dari otak depan. Dan moral juga otak depan yang aktif. Baik buruk, benar salah, itu semuanya ada di otak depan. Sampai sini ada yang mau bertanya? Ya. Kita mengenal otak kiri otak kanan baik ya. Itu adanya otak itu otak yang paling atas. Otak kiri otak kanan. Jadi otak kiri dan otak kanan itu adalah fungsi sensori motoris, kemudian juga fungsi bahasa, seni, ya. Dan biasanya sebenarnya dalam penelitian itu ya tidak ada terlalu jauh perbedaan antara otak kiri dan otak kanan dalam hal fungsi. Cuma memang otak kiri itu lebih kuat fungsi bahasa, fungsi matematika, kemudian fungsi analisa. Tapi otak kanan itu mungkin lebih kuat dalam hal seni, kemudian mengingat wajah, mengingat bentuk, ya. Kemudian musik, otak kanan. Jadi di otak manusia terlihat. Tapi otak depan itu paling belakang berkembang. Otak depan yang kita ketahui itu paling yang ini ya, ini paling belakang berkembang. Jadi pertama bawah, tengah, kemudian bagian belakang tuh visual, pendengaran, ini ada semuanya bagian-bagian otak sendiri ya, sensori motorik ada di otak sendiri. Nah terakhir adalah pusat berpikir. Dan ini ketika anak-anak itu perkembangannya bagus, sensori motoriknya bagus, kan bisa sebagian depan. Maka dia akan memperkuat perkembangan otak depan. Akan mudah bagi anak ketika dia sudah namanya udah siap ya, sudah siap semua data-data sudah ada kayak komputer lah, kita kasih masuk file-file dalam macam gitu ya. Kemudian kita suruh dia menyelesaikan masalah, apakah datanya udah ada atau belum kan? Kalau komputer ya, kan misalnya Google ya, Google itu kan Google karena dianggap paling banyak tahu. Semua data-data kita tanya sama Google mungkin sangat keluar. Tapi kan harus ada yang masukin. Datanya itu misalnya kalau kita pernah masukin ini, rumahnya yang sini, blind copy. Kita masukin ini blind copy, kemudian alasnya di mana, tempatnya kayak gimana, softwarenya kayak gimana. Maka keluar di Google kalau dicari kan. Tapi kalau nggak ada yang masukin nggak keluar kan. Sama seperti otak kita, otak kanan ya. Kalau data-datanya masuk, nanti tinggal dipakai aja pas ujiannya udah cukup gitu. Gitu ya. Nah, apa ya tadi? Oh ya. Maka tadi kenapa kita membolehkan anak memegang gadget itu di jam 4 karena itu udah mulai matang buat anak.
Meskipun tingkat kematangannya itu sampai usia 20 ya. Tapi udah mulai tahu benar salah, baik buruk gitu ya. Apalagi mungkin ditambah dengan pelajaran moral di rumah dan di sekolah itu udah tertanam sampai usia 40 tahun. Oh, gitu. Kemudian baik, sekarang kira-kira Bu, kira-kira nih Bu, kita mungkin bisa merefleksikan dulu. Kita ini otaknya otak buaya, otak kuda, apa otak manusia? Otak kuda. Kira-kira ya. Kalau buayanya keluar ya. Iya. Nah itu berarti kita gimana caranya mengatur supaya otak manusia kita lebih keluar dibanding otak buaya dan otak kuda. Tapi ini jadinya kita bisa mengendalikan jadi harus punya ide pada dasarnya. Benar. Harus punya kalau kan mati kan sama otak buaya ya. Nah, ini ya semakin sering kita melatih otak manusia, itu otaknya makin jalan. Semakin sering kita berpikir ya, mengatasi masalah, mikirin gitu ya, gimana caranya ya. Jangan reaktif ya, jangan emosional ketika ada masalah, maka akan semakin berkembang otak manusia. Nggak pikir juga. Menghafal Quran juga salah satu cara untuk melatih otak manusia. Kalau yang sering disampaikan sadar itu kan laki-laki cenderung ke otak kiri ya, perempuan cenderung otak kanan. Itu berarti dalam rangkaian semua. Sebenarnya ya kita harus apa namanya menstimulus dua-duanya supaya seimbang. Yang paling bagus adalah pikiran seimbang. Tapi memang pada dasarnya ada ya, tadi kayak misalnya perempuan otak emosionalnya mungkin lebih besar daripada laki-laki. Karena memang fungsinya sebagai seorang ibu harus empati ya, harus mengerti emosi anak itu seperti saya baca. Ya, tapi ini ya Bu, anak-anak tuh jangan gitu loh Bu. Kalau banyak anak buaya yang keluar, kan anak kita juga jadi buaya semua. Anak buaya. Nah, benar itu sebenarnya Bu, aerobik, berenang itu sebenarnya bisa melatih keseimbangan emosi kita. Olahraga ya, aerobik, kemudian juga yang ritmenya ini lah, yang ada instruksinya itu bisa membantu ya mengatasi emosi. Oke, nah ini tinggal dikit lagi Bu, tinggal 3 slide. Nggak mau ya. Oke. Udah ini lagi ngehang kayaknya komputernya. Udah nggak kuat gitu kayaknya. Kebanyakan
apa yang dipakai memorinya. Oke. Kenapa? Kalau apa Bu? Giring-giring. Oh, giring. Giring itu sebenarnya kebanyakan karena masalahnya adalah masalah emosi. Jadi biasanya gimana caranya supaya emosi itu bisa keluar dengan cara yang baik gitu. Emosi-emosi di masa lalu kita ya, yang mungkin nggak keluar, yang menjadi tekanan buat kita ya, itu memang perlu dikeluarkan dan dibebaskan, dimaafkan. Ada terapi memaafkan. Oke, nah baik ini Ibu, ayo bertahan. Enggak lagi. Ya, target pengasuhan usia ini ya 0 sampai 7 tahun. Yang paling penting adalah melatih sensori, motorik dan emosi. Tadi ya untuk persiapan dia berpikir kan sensori motoriknya harus aktif ya. Harus banyak eksplor ya, banyak eksplorasi. Lalu anak mencontoh dari sekitarnya gimana cara beremosi dan berakhlak yang baik. Anak melakukan sesuatu karena senang atau tidak senang, Bu. Nah ini besar sekali kan. Kalau dia misalnya melakukan sesuatu dengan senang, biasanya itu kesannya itu akan dalam sekali dan ingat terus di memorinya dia. Jadi misalnya dia pertama kali dikenalin sama matematika, gurunya menyenangkan, metodenya main, pasti dia seru-seru sama matematika. Tapi kalau misalnya ketemu guru matematika yang galak, gitu ya, harus dikerjain. Udah, itu memerlukan banget untuk anaknya ya, untuk anak-anak. Nah ini memang kecepatan belajarnya 5 sampai 2 tahun. Cepat banget menyerapnya. Kalau dia nggak punya masalah emosi tadi ya Bu, kalau dia bisa menyamankan diri ketika sedih atau marah ya, dan tentu dengan bantuan kita ya, maka dia akan suka sekali begitu. Karena nyaman, karena merasa dunia ini aman buat dia. Ada orang tuanya gitu. Kalau misalnya ada apa-apa pasti orang tua gitu. Ya. Target pengasuhannya adalah anak menjadi anak yang tangguh dan berani. Makanya pola asuh misalnya menakut-nakuti, mengancam gitu ya, itu perlu kita hindari, sangat kita hindari di usia ini. Nah kemudian kenapa? Ada udah dikirim ya. Asisten kemana? Kemana asisten? Kemudian yang perlu dilakukan oleh orang tua tadi ya, membangun bonding penting ya tadi, menyediakan lingkungan yang kondusif untuk berkembangnya 3 hal, motorik kasar dan halusnya. Motorik kasar itu yang membedakan dia lari-lari gitu ya, keseimbangan itu motorik kasar. Motorik halus itu kayak melonjak, kemudian mungkin makan sendiri itu termasuk motorik halus. Makanya anak kita tuh jangan disuapin Bu. Usia 3 tahun dia udah kita 2 tahun atau 3 tahun udah mulai kita latih makan. Ini melatih motorik halus. Jadi nanti dia akan gampang ketika belajar menulis. Soalnya kalau anak yang itu merasa capek belajar nulis, ya, pertama motorik halusnya itu nggak pernah dilatih di usia tahun ini. Iya kan anak kita kan perlu berlatih supaya bisa lama melakukan sesuatu, melipat kertas, ya. Kemudian kalau anak itu suka menjahit itu dia suka, meskipun jahitannya kacau-kacau, tapi ya apa? Karena itu memang cuma untuk berlatih motorik halusnya. Kemudian mengajak anak mengenali emosi dan mengelolanya. Ya, tadi ya sudah kita bicarakan. Jadi kemarin anak kita ajak untuk mengenali emosi. Kamu tuh lagi kenapa? Kamu lagi sedih?
enggak aku marah gitu kan. Anak kan mungkin sama aja ya, sedih, marah, kecewa, dia nangis gitu kan. Tapi kan perlu kita kasih tahu, kenapa kamu kenapa nangis? Tadi aku dipukul sama teman, terus kamu sedih. Enggak, aku marah. Kenapa marah? Karena aku nggak bisa balas mukul, dia mungkin kayak badannya. Jadi mengajak anak untuk mengenali emosi. Terus mengelola emosinya yang baiknya, kamu boleh nangis. Ya kamu nggak apa-apa kok, nangis aja kalau emang kepingin nangis. Kan emosinya keluar. Nah tapi baik sekarang kalau misalnya kamu ketemu sama si A lagi, gimana nanti? Kita ajak dia untuk mengelola emosinya dia. Ya, kira-kira kita ajak dia mikir cara menyelesaikan masalahnya seperti itu. Nah itu kemarin kebetulan anak saya karena mungkin anak kita ini selama COVID ya selalu di rumah, lingkungan yang nyaman, dia tuh sensitif bu, sama suara-suara agak keras dikit, jadi takut gitu. Kemudian mungkin takut sendirian kamar mandi gitu ya. Nah saya ajak dia untuk memikirkan hal-hal yang menyenangkan ketika dia ketakutan. Saya coba, ketika kamu takut, coba kamu pikirkan apa sih hal-hal yang menyenangkan buat kamu. Kalau kamu ketakutan juga kamu pikir sendiri. Karena sekarang udah berani ke kamar mandi sendiri. Udah nggak perlu dianggap, udah berani mandi sendiri. Seperti itu. Anak saya 7 tahun yang masih masih perlu banyak ini ya, bersabar gitu ya. Masuk anak sampai usia yang katanya sih kalau kita mau enak sampai 14 tahun itu berdarah-darah atas apa namanya mengasuh anak gitu. Setelah itu baru kita akan merasa nyaman. Lalu mengembangkan kemampuan bahasa ini juga penting bu. Mengembangkan kemampuan bahasa kenapa? Karena melatih kemampuan berpikir otak depannya itu. Caranya ngobrol, baca buku, ya mungkin bacaan buku ya, atau mungkin mendongeng gitu ya. Mengembangkan kemampuan bahasa. Nah, cara mudah untuk mengembangkan ketiganya bermain bebas, kemudian setelah kita ikutin anak-anak memain apa kita temuin. Atau permainan yang bertujuan, kayak misalnya Montessori, Montessori atau kalau di TK itu kan ada mainan gitu ya, ada sudut misalnya sudut bahasa, sudut sejarah, sudut lalok ya, nah itu permainan yang bertujuan. Nah, target pengasuhan masa anak-anak. Nah, kalau anak udah berani bu, ketika masuk sekolah mereka adaptasinya cepat. Mungkin awal-awal masih ketakutan ya karena suasana baru. Tapi karena mereka anak yang udah berani, ya, nyaman udah bondingnya kuat dengan orang tua, mungkin paling 2 minggu sebulan mereka udah bisa tuh. Udah ketika kenal sama temen, ketika kenal sama gurunya mereka tuh nyaman. Harus dilatih. Ya. Nah, latih kemampuan berpikir dan adabnya di usia ini, mulai belajar lebih dalam mengenai kehidupan ya, misalnya masalah-masalah yang dihadapi, diskusi sama kita gitu ya, cara atasinya kira-kira gimana nak gitu. Kalau di sekolah ada masalah sama teman, di sekolah ada masalah sama guru, atau tadi kalau misalnya dibully sama temannya, kita ajak ngobrol, diskusi. Kecepatan belajarnya pasti bagus, 3 sampai 5 kali orang dewasa. Itu sekali juga mengalami kalau mereka yang nggak punya masalah emosi ya, nggak bondingnya kuat, nyaman gitu emosinya, apa namanya matang. Target pengasuhannya adalah cerdas sampai usia 14 tahun. Kalau orang Jawa mungkin itu bu terakhir, silakan nanti ibu bisa baca-baca kembali filenya ya. Jadi ingat ya bu, otak buaya, otak buaya. Mudah-mudahan kita otak manusia yang sering pakai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada yang mau didiskusikan ibu? Ada yang mau di-share? Tadi udah sambil ngobrol, sambil nanya soal ini. Udah cukup ya? Saya juga capek ngomong. Semangat. Saya kembalikan ke kakak Azza. Mau ngapain nih kata? Apa yang Bagaimana ibu-ibu tadi?
isi materinya Bu Pipi tadi buat ibu-ibu?